Selamat pagi anak-anak. Halo. Anak-anak, Ibu Mei senang sekali karena hari ini kita masih bisa ketemu lagi, ya kan? Setiap kali kita bisa ketemu itu semua karena Tuhan baik kepada kita. Anak-anak, pagi ini kita main sesuatu yuk. Kita main sembunyi-sembunyi. Nah, anak-anak kalian boleh sembunyi di mana saja. Ibu Mei hitung sampai 3, kalian boleh sembunyi. Lalu nanti kalian muncul lagi waktu Ibu Mei panggil ya. Jadi tunggu Ibu Mei hitung 1 sampai 3, anak-anak sembunyi ya. 1, 2, 3. Oke. Semua sudah sembunyi. Dan dalam hitungan ketiga lagi, kalian datang ya. Kalian muncul. 1, 2, 3. Oke. Anak-anak, waktu tadi kalian sembunyi itu, Ibu Mei tidak tahu kan kalian ada di mana. Betul tidak? Tapi ada satu yang tahu dimanapun kalian mau sembunyi. Jadi entah kalian lagi sembunyi, entah kalian lagi makan, entah kalian lagi belajar, ada yang tahu. Siapa dia? Yes, Tuhan. Kenapa bisa demikian anak-anak? Waktu Ibu Mei tidak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Kenapa ya? Nah, jawabannya itu Alkitab sudah kasih tahu. Amsal 15 ayat 3 itu berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi ya, waktu kita sembunyi, waktu kita bikin apa saja, mata Tuhan itu melihat. Karena Tuhan itu besar, dia bisa lihat kita. Tuhan berkuasa. Jadi tidak ada satu hal pun yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lihat? Yang Tuhan lihat itu adalah orang yang baik dan orang yang jahat. Anak-anaknya Ibu Mei yang di rumah ini orang baik atau orang jahat? Oh, orang baik dilihat Tuhan. Orang jahat juga dilihat Tuhan. Kalau kita berbuat baik, itu karena Tuhan sudah duluan baik kepada kita. Jadi kita bisa berbuat yang baik. Nah, makanya kalau kita berbuat jahat, padahal Tuhan sudah begitu baik sama kita, nah di situ Tuhan pasti merasa sedih. Jadi anak-anak, apa yang harus kita lakukan mulai dari kita kecil? Mulai dari kita kecil yang harus kita lakukan itu adalah belajar menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena kita tahu mata Tuhan itu melihat kita. Jadi entah anak-anak itu lagi marah-marah, lagi apa lagi yang menyedihkan hatinya Tuhan, itu Tuhan lihat. Nah, tapi kalau kalian baik, kalau anak-anak baik juga di rumah, Tuhan juga lihat dan Tuhan senang. Nah, ada satu lagu yang Ibu Mei mau ajarkan kepada anak-anak. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Anak-anak, mata Tuhan itu melihat. Kalau kita bikin baik, Tuhan lihat. Kita bikin yang jahat, Tuhan juga lihat. Nah, yang kita mau lakukan adalah yang baik. Karena kita mau Tuhan melihat kita dan Tuhan senang untuk apa yang kita perbuat. Anak-anakku, selamat belajar untuk hari ini. Tetap semangat, tetap rajin. Kita mau sama-sama rajin berbuat baik, berbuat apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Anak-anak, kita tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan melihat kami.
Tuhan, tolong kami supaya kami boleh selalu belajar berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak hari ini ketemu lagi dengan Ibu Yosi dan Ibu Lisbeth. Iya, anak-anak semoga anak-anak selalu sehat ya. Nah, anak-anak hari ini kita mulai belajar lagi. Kemarin sudah belajar, hari ini kita tetap belajar. Nah, ingat hari ini hari apa ya anak-anak ya? Ayo, ada yang tahu? Hari Selasa. Iya, tanggal 10 bulannya ke-11 bulan November tahun 2020. Iya, anak ingat hari Selasa. Kemarin hari Senin, tanggal 9, hari ini hari Selasa. Nah, anak-anak tetap belajar di rumah. Nah, anak-anak sebelum kita mau belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak sudah tepuk semangat, tentunya anak-anak harus semangat belajarnya ya. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar kita mau nyanyi dulu yuk. Dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, anak-anak, tadi kita sudah nyanyi sama-sama. Nah, sekarang tiba saatnya Ibu mau kasih tahu hari ini kita mau belajar tentang apa ya. Nah, kita mau belajar apa? Anak perhatikan, hari ini kita masih tetap di tema hewan, tapi subtemanya anak-anak perhatikan yaitu hewan liar. Anak-anak tahu hewan liar itu apa aja ya? Nah, anak-anak perhatikan Ibu Yosi dan Ibu Lisbeth. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini Ibu Lisbeth? Gambar apa itu? Yo, hewan apa ini? Ada yang tahu? Gambar singa. Iya, anak-anak pasti pernah lihat kan di televisi gambar singa. Nah, ini namanya singa. Yang seperti ngong. Nah, dia makan daging anak-anak. Nah, hati-hati kalau kita ketemu singa. Tapi di tempat kita kayaknya tidak ada. Nah, anak-anak di televisi anak-anak mungkin biasa temukan hewan ini, gambar ini, singa. Kemudian gambar yang kedua, anak-anak perhatikan. Nah, kurang lebih singa nih. Gambar apa ini Bu Lisbeth? Gambar harimau. Iya, harimau. Anak-anak pasti sudah tahu kan? Nah, ini juga anak-anak bisa lihat di televisi, biasa lihat di televisi. Ini juga pemakan daging. Jangan dekat-dekat kalau kita ketemu. Nah, tapi kalau di televisi kita lihat dekat juga nggak apa-apa, tidak bahaya. Tapi kalau kenyataannya tidak boleh ya anak-anak ya. Ini juga makan daging. Nah, hati-hati anak-anak. Kemudian gambar berikutnya. Nah, gambar apakah ini? Ayo, ada yang tahu? Gambar buaya. Nah, anak-anak pasti pernah dengar tentang buaya. Katanya yang ada di Sungai Kota Singkawang. Nah, anak-anak hati-hati kalau musim banjir, kan banyak air. Nah, anak-anak jangan main sembarangan. Katanya di Singkawang ada buaya. Nah, hati-hati anak-anak ya. Nah, ini hewan ini juga berbahaya. Dia juga pemakan daging. Dia hidupnya di air. Nah, di rawa-rawa. Jadi anak-anak ingat ini namanya buaya. Kemudian gambar berikutnya apa lagi ya? Nah, ini apa pasti anak-anak tahu.
itu? Pernah lihat kan? Ular. Iya, ini ular. Ini tinggalnya di hutan. Nah, kalau ketemu hewan seperti ini anak-anak tidak boleh mainkan. Anak-anak kalau ketemu hewan gini, anak-anak tidak boleh main ya, tidak boleh dekat-dekat. Ini berbahaya. Nah, anak-anak, ini namanya apa tadi? Ular. Nah, ini ada beberapa hewan liar. Anak-anak tadi sudah pelajari. Nah, ini hewannya berbahaya ya anak-anak ya, tidak boleh mendekat. Nah, ingat hewan liar itu tadi ada apa saja? Ada singa. Ada apa lagi? Harimau. Harimau. Apa lagi? Buaya. Buaya. Terakhir apa lagi? Ular. Ya, masih banyak yang lainnya hewan-hewan liar yang tidak tinggal di rumah, yang tinggal di hutan, yang tinggal di danau, yang tinggal di mana-mana. Nah, anak-anak hati-hati ketika ketemu binatang yang seperti ini, hewan seperti ini. Nah, anak-anak tetap waspada ya. Nah, anak-anak sekarang anak-anak boleh siapkan buku anak-anak dan pensil anak-anak. Kita mau memulai belajar kita hari ini. Nah, anak-anak sudah mendapatkan buku seperti ini kan? Nah, anak-anak buka di hari Selasa, lihat tanggalnya, Selasa tanggal 10 bulan November tahun 2020. Di sini kita mau menulis kata biru. Nah, anak kemarin sudah menulis B kan? Nah, sekarang kita mau gabungkan dari B dan I, jadi tambah lagi R dan U, jadi kata biru. Anak-anak akan menulisnya nih dari sini B sampai ke bawah ru gitu ya, bisa kan? Nah, anak sambil belajar sambil membaca ya nulisnya ya, B dan I, R dan U dibaca biru. Ingat ya anak-anak ya, tulis yang rapi, tidak besar-besar ya anak-anak ya, agar dapat bintangnya banyak juga. Nah, anak perhatikan nanti cara nulisnya ya, jangan lupa nulisnya di atas garis seperti contoh yang ibu tulis. Nah, anak perhatikan ya. Ya, anak, kita lanjut tugas selanjutnya. Ya, anak, tugas berikutnya anak akan mengambil buku gambar buku binatang. Buka di halaman 17. Anak-anak akan menemukan gambar seperti ini. Nah, anak-anak, di sini ada 4 gambar. Nah, anak-anak perhatikan, anak-anak akan mengurutkan bilangan dari 1 sampai 4. Anak-anak perhatikan. Nah, di sini adalah metafosis kupu-kupu. Anak-anak perhatikan. Nah, yang pertama yaitu dari telur, berarti tulis angka 1 di kotak sini. Kemudian setelah telur angka 2 di mana ya? Anak perhatikan. Kemudian jadilah ular, tulis angka 2. Setelah jadi ular, jadilah dia kepompong. Anak-anak lihat, kepompong berarti angka 3. Setelah jadi kepompong jadilah kupu-kupu dan bertumbuh dewasa. Di sini tulis angka 4. Nah, anak-anak, nanti tugasnya ibu minta anak-anak warnai ya, agar lebih rapi, lebih cantik. Nah, tulis angkanya jangan besar-besar, tapi jangan terlalu kecil juga. Tulis yang rapi ya anak-anak ya. Nah, tugas selanjutnya kita tunggu bersama Ibu Lisbeth. Ya, anak-anak, tugas yang ketiga, ambil buku membatik, siapkan pensilnya. Kalau ibu siapkan spidol, anak-anak akan menjiplak jari tangan menjadi bentuk hewan. Menjiplaknya rapi ya, pelan-pelan. Anak-anak kasih telinganya, kasih mata, kasih mulutnya,
Jadi, kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu? Ya, gambar anjing. Kita sudah belajar hari ini. Ada berapa tadi tugas kita? Ada 3. Anak-anak, tadi yang pertama tugas kita ngapain? Ya, kita tadi sudah menulis kata biru. Nah, kemudian tugas yang kedua, kita juga sudah menulis angka sesuai dengan gambarnya tadi kan. Nah, yang ketiga tugas kita yaitu ngapain? Menjiplak Ya, jari menjadi bentuk hewan. Ingat anak-anak, kerjakan yang semangat, kerjakan yang rapi. Ibu harap anak-anak bisa jaga kesehatannya terus ya. Jangan lupa mau makan, anak-anak cuci tangannya yang bersih. Kemudian kalau keluar selalu gunakan masker. Nah, anak-anak sekarang kita mengakhiri belajar kita. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dan bernyanyi sama-sama ya anak-anak ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus lindungi kami, berikan kami selalu kesehatan yang baru agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami setiap hari. Tuhan Yesus berkati ibu guru yang sudah mengajar kami, berkati juga papa mama yang telah menolong kami saat belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak, sampai di sini belajar kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.